I don't want any trouble. Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Big Brother. Film ini bercerita tentang Henry Chen yang diperankan oleh Donnie Yen yang menjadi guru baru di sekolah Takchi, sekolah yang memiliki masalah dana dan kenakalan murid. Namun tentunya tidak se-ekstrim Suzuran di seri Cross Zero. Menjadi seorang wali kelas, Henry Chen mendapati berbagai masalah yang dihadapi oleh murid-murid dan sekolahnya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, aktor Donnie Yen kali ini berperan sebagai Henry Chen. Setelah pensiun dari dunia militer, Chen memilih melamar untuk menjadi seorang guru di sekolah Takchi. Kepala sekolah yang bernama Patrick Lin terkejut karena Chen belum pernah mengajar di sekolah manapun, sedangkan dia membutuhkan seorang guru yang berpengalaman. Bukan tanpa alasan, karena banyak dari murid di sekolah ini yang bermasalah dengan kepribadian dan perilaku siswa yang masuk dalam kategori kenakalan remaja. Awalnya, Patrick menolak, namun setelah Chen memperlihatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah Feng, akhirnya Chen diterima mengajar di sekolah ini. Scene berpindah ke seorang siswa pecandu game bernama Guan Qixian dan saudaranya yaitu Guan Qisheng. Mereka berdua tinggal bersama seorang ayah yang menjadi pecandu alkohol. Di tempat lain, seorang siswa bernama Xiang Zufa dalam perjalanan ke sekolah sempat dirazia petugas. Karena hobinya adalah bermain musik, di dalam tasnya pun ditemukan gitar kecil. Kemudian ditampilkan seorang siswi tomboy bernama Wang Denan. Ayahnya dia anggap pilih kasih karena lebih sayang kepada adik laki-lakinya. Dan siswa terakhir yang disorot adalah Li Wei Chong yang tinggal bersama neneknya. Scene berpindah ke kelas yang diisi para siswa teladan yang selalu mentaati peraturan. Wali kelas mereka adalah Bu Liang. Berbeda dengan Chen, hari pertama mengajar dia mendapatkan kelas dari para murid bandel dan buraong yang dianggap mustahil untuk dididik. Ada yang bermain gitar, memasak, hingga bermain game. Bukannya marah atau membentak, Chen justru memberi pemahaman tentang bahaya mie instan. Chen kemudian menyetel gitar unyu-unyu milik si Zufa. Bahkan, Chen memahami spesifikasi mobil balap yang digemari Wang. Kepada Qixian, guru bijak ini memberinya peringatan akan bahaya radiasi dari ponselnya. Dan terakhir kepada Li yang tertidur untuk segera bangun. Chen kemudian memperkenalkan dirinya sebagai wali kelas baru dan akan mengajar dalam ilmu pengetahuan umum. Selain pernah tinggal di Amerika, Chen yang memiliki tato ini memberikan nomor handphonenya kepada seluruh murid. Tak mempan dengan cara halus, ini yang Chen lakukan. Dan inilah Big Brother. Setelah kejadian tersebut, ketika jam istirahat, 5 siswa yang dianggap paling brutal dengan santuйnya menikmati Woodbray. Sementara itu, Bu Liang tampak lebih enjoy mengajar di kelasnya. Seorang siswi cantik yang menjadi teladan dan memiliki IQ di atas rata-rata adalah Mei Zhen. Dan Li salah seorang yang menyukainya. Tiba-tiba muncul beberapa siswa dari kelas lain yang menyombongkan diri dengan keahlian basketnya. Dia bernama Huang Junji. Sempat akan terjadi perkelahian di antara mereka. Dan ketika Huang sedang latihan, terlihat dia juga menyukai Mei Zhen. Dan jahilnya Li, dia melempar botol minuman hingga si Huang tijalike. Guru Liang yang melihat kenakalan mereka langsung memberinya hukuman. Karena kesal kepada guru ini, mereka menyelipkan ulat. Dan akibatnya, Liang harus menjemur kertas yang terkena tumpahan air. Kepala sekolah menerima kunjungan dari Departemen Pendidikan yang sedang melakukan peninjauan terhadap sekolah ini. Patrick meminta bantuan dana untuk memperbaiki fasilitas belajar dan mengajar karena krisis keuangan yang dialami sekolah tua ini. Di saat yang sama, anak didik Chen mempersiapkan jebakan untuknya. Para siswa terkejut karena mantan militer ini berhasil menangkis perangkap mereka.
Karena belum berhasil menjinakkan para siswanya, Chen memberikan kesempatan kepada siswanya itu dengan cara siapapun yang berhasil menjawab 3 pertanyaan diperbolehkan untuk keluar dari kelasnya. Chen merampas Woodbury milik Lee. Dia bertanya tentang kandungan dalam rokok tersebut. Zuffa segera mengangkat tangannya. Selain nikotin dan tar, terdapat juga kandungan karbon monoksida. Alhasil, dia diperbolehkan keluar kelas. Teriakan dari para siswa yang menginginkan hal yang sama didengar oleh kepala sekolah dan dewan pendidikan. Dan akibatnya itu menjadi catatan buruk terhadap penilaian mereka. Paparan dari Chen tentang bahaya Woodbury dan pentingnya ilmu pengetahuan bagi penerus anak bangsa ini membuat siswanya mulai jinak. Dewan pendidikan mengancam akan menutup sekolah ini karena berbagai alasan. Selain murid yang terus berkurang hingga tidak lebih dari 50 siswa, tidak ada satupun pelajar yang lolos ke universitas negeri. Saat Lee dan 4 temannya datang ke kantin, mereka kembali bertemu Huang dan teman-temannya yang ingin membalas dendam perbuatan saat di lapang basket. Lee terpancing emosinya karena Huang menyebutnya tidak memiliki ibu. Akibat perkelahian itu, kelima siswa dikeluarkan dari sekolah. Chen segera berlari karena perkelahian kembali terjadi. Dia sempat memperingatkan Lee yang masih emosi akibat hinaan itu. Ternyata, Chen berhasil meyakinkan kepala sekolah agar memberi kesempatan terakhir kepada 5 siswanya dengan mengisi formulir pertobatan. 4 teman Lee mengambil formulir tersebut, namun Lee yang masih keras kepala memilih untuk pulang. Chen kemudian mengambil arsip dari 5 siswanya itu. Pertama, dia melihat dokumen Zuffa yang bernama asli Fayaz Ahan, anak dari imigran asal Pakistan. Sejak kecil, dia sangat hobi bermain musik dan menyanyi. Namun, karena warna kulitnya, dia sempat menjadi bahan ledekan dan tertawaan. Bahkan dianggap sebagai pelaku kriminal. Kemudian Wang yang berubah menjadi tomboy setelah ibunya melahirkan anak laki-laki yang lebih mereka sayangi. Cita-citanya ingin menjadi pembalap formula. Qixian dan kembarannya Qisheng besar dengan ayah mereka setelah ibu mereka pergi dengan pria kaya. Dan sejak itu dia memilih bermain game. Sedangkan adiknya menjadi sosok penurut meskipun ayahnya seringkali menyuruhnya membeli minuman. Chen berusaha meyakinkan kepala sekolah untuk tidak menyerah kepada siswa yang seringkali berbuat keonaran. Berbeda dengan Patrick yang hanya mementingkan satu siswa pintar untuk keselamatan sekolah ini saja. Lee terlihat tidak datang ke kelasnya. Dia seringkali bekerja untuk membantu neneknya. Dia bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran. Seorang pengusaha bernama Zhang meminta bantuan kelompok gangster pimpinan Luo Ying untuk memaksa sekolah Takci yang akan tutup agar menjual tanahnya. Zhang berencana membangun apartemen mewah di lokasi tersebut. Selain sekolah, toko-toko kecil di sekitarnya akan dibabat habis. Saat mereka sibuk menyaksikan pacuan kuda, Lee dengan sengaja mencuri korek api emas milik Luo. Dan akibatnya dia dipukuli komplotan gangster ini. Setelah melihat kartu siswanya, Luo memberinya uang dan mengajak Lee untuk bekerja kepadanya. Chen melihat Zuffa sedang dikejar gerombolan orang karena dituduh mencuri tiket konser. Chen segera menolongnya, namun ternyata dia mencuri tiket dari ayahnya sendiri. Chen mengajak Zuffa untuk berani tampil dan percaya diri dengan kemampuannya. Sementara itu, kembaran Guan seringkali bertengkar dengan ayahnya yang pemabuk. Chen kali ini menemui ayah mereka untuk bertukar pikiran. Scene berpindah kepada Wang. Dia dipaksa ayahnya untuk berdandan karena akan segera dijodohkan dengan anak temannya. Kesal dengan sikap ayahnya, ini yang dilakukan Wang kepada adiknya. Chen mencegat Wang yang akan pergi membawa mobil ayahnya. Dia menyalurkan bakat Wang di arena balap sesungguhnya, dan lawannya adalah ayahnya sendiri. Wang berhasil mengalahkan ayahnya dan kesepakatannya dia dibebaskan sesuai keinginannya. Namun ayahnya ini tidak puas dan mengajaknya balapan di luar arena. Akibatnya mobil ayah Wang dijungkir.
Yang mengejutkan, Wang hampir saja terlindas truk. Hingga akhirnya ayah Wang menyesal dan menangis mengutarakan isi hatinya. Dan berkat guru Chen, kini mereka berdua akur. Kali ini, Guan bersaudara dan beberapa temannya masuk ke tempat rehabilitasi. Guan mencurahkan isi hatinya akibat perlakuan buruknya yang sering minum. Dia tidak mau kedua anaknya melakukan hal yang sama dan pergi meninggalkan dirinya seperti yang dilakukan mantan istrinya dulu. Chen merasa lega, akhirnya mereka bisa menjalin komunikasi dengan baik. Yang mengkhawatirkan, Li bergabung dengan kelompok gangster Luo Ying. Luo menjadi bandar judi dan mendatangkan seorang petinju MMA. Karena banyak orang yang bertaruh untuknya, dengan liciknya dia berencana membuatnya kalah. Mereka memberikan obat Maidocalm yang sangat berbahaya untuk petinju. Li ditugaskan untuk mencampur obat tersebut ke dalam minuman si petinju yang bernama John. Sementara itu, Chen datang untuk mencari Li namun hanya bertemu dengan neneknya. Mereka berdua tinggal di rumah sempit ini karena belum mendapat giliran rumah subsidi dari pemerintah. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Chen mendapat petunjuk lokasi tempat Li bekerja. Bahkan dia mendapati obat tersebut. Chen tidak menjelaskan masalah yang terjadi di sekolah. Dia justru mengantarkan uang beasiswa untuk Li, padahal itu dari dompet pribadinya. Di lokasi pertarungan, Li diam-diam mencampurkan obat tersebut ke dalam minuman si John. Sialnya, si pelatih melihat Li, dan Luo Ying membantah telah menyuruhnya. Akibatnya, Li menjadi sasaran kemarahan mereka. Saat pertarung itu hendak naik ring, Chen datang untuk membawa Li pulang. I'm looking for my student. Hey man, the locker room is full. You shouldn't even be here. I don't want any trouble. Tak tanggung-tanggung, Mamang Ip Man ini harus meladeni puluhan pertarung MMA. Satu persatu dia hajar hingga tidak berdaya. Chen mulai kewalahan saat menghadapi si John dan dia sempat dilempar olehnya. Namun akhirnya petinju MMA itu ambruk. Saat dokter mengobatinya, terlihat bekas luka tembak di pundaknya. Polisi membebaskan mereka semua karena Luo Ying mengelak tentang obat itu. Dan Chen menjadi penjamin untuk kebebasan Li karena masih berada di bawah umur. Chen meminta Li untuk belajar dengan baik. Setidaknya itu dia lakukan untuk neneknya yang berjuang keras untuk membesarkannya. Berita guru Chen mengalahkan Raja Tinju MMA menyebar luas hingga ke anak didiknya. Ternyata Chen adalah mantan marinir Angkatan Laut Amerika. Dan saat SD dia adalah murid sekolah Takchi. Si mamang penjaga sekolah menceritakan Chen saat itu menjadi murid buraong yang membuat hidung dari patung pendiri sekolah ini bocak. Saat acara wisuda berlangsung, Chen membuat keonaran. Sejak kecil dia sudah menguasai bela diri. Seorang murid yang sedang memainkan piano sampai terluka tangannya akibat patung yang terjatuh. Akibat perbuatannya itu, Chen dikeluarkan dari sekolah Takchi. Terungkap, Chen dibesarkan oleh bibinya karena ibu kandungnya meninggal dan ayahnya kabur. Chen kecil saat itu dibawa berimigrasi ke Amerika. Kepala sekolah Takchi menyarankan Chen dimasukkan ke sekolah militer. Dia berpesan untuk menjadi anak yang baik dan yakinlah bahwa you can do it. Setelah lulus dari akademi militer, Chen ditugaskan di zona konflik. Perang tidak membuat kedamaian seperti tujuannya, namun hanya membuat hilang akal sehat dan kerusakan. Saat itu, Chen berusaha menyelamatkan banyak anak kecil yang menjadi korban sesungguhnya dari sebuah perang. Tidak menemukan arti hidup, Chen memutuskan untuk pensiun dan berkelana untuk mencari jati dirinya. Saat melihat seekor elang, dia menemukan sebuah pelajaran. Seberapa tinggi dan jauh dia terbang, pada akhirnya akan kembali ke tempat asalnya untuk mengembangbiakan generasi baru.
Dia pun kembali ke sekolah Takchi dan menemui kembali kepala sekolah yang telah memberinya sebuah pelajaran hidup hingga akhirnya dia meninggal dunia. Kali ini seluruh siswa begitu bersemangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh mengejar cita-cita mereka. Lee pun tampak senang karena Mei Zhen mau mendekatinya, dan Zufa sendiri bisa menyalurkan bakatnya di panggung musik. Masalah lain muncul. Qi Cheng merasa putus asa karena merasa bodoh dan tidak bisa mengejar pelajaran seperti teman-temannya. Dia nekat mengkonsumsi obat Ritalin dengan harapan bisa pintar secara instan. Saat ujian percobaan, banyak siswa yang mendapatkan nilai bagus, namun tidak bagi Qi Cheng. Meskipun Chen secara khusus menawarkannya les, Qi Cheng merasa malu. Dia benar-benar frustasi dan ketika saudaranya berangkat, dia memutuskan untuk bunuh diri. Beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan meskipun kondisinya masih kritis. Namun berita ini menyebar dengan cepat hingga menjadi isu nasional. Chen dipanggil Dewan Pendidikan karena kasus ini, termasuk dari gayanya mengajar yang tidak umum. Jawaban dari Chen membuat anggota Dewan Pendidikan merasa malu, tapi keputusan mereka tetap memberhentikan Chen mengajar di sekolah Takchi. Seluruh siswa pun menangis karena kehilangan sosok guru yang telah mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Karena hal tersebut, Guru Liang meminta semua murid menunjukkan nilai yang bagus dalam ujian. Sebagai bukti, Guru Chen telah mengajar mereka dengan baik. Kepala sekolah sadar dengan kesalahannya dan dia meminta orang tua murid memberikan kesempatan kepada mereka. Sementara itu, Zhang menekan Luo Ying segera membebaskan lahan sekolah untuk ambisi pembangunan apartemen mewahnya. Ketika semua siswa sudah berkumpul, ketua gangster Luo Ying datang untuk menahan seluruh siswa agar gagal mengikuti ujian. Chen yang mendapat pesan, dia langsung datang ke sekolah dan menemukan dompet Lee yang terjatuh. Dan inilah aksi kedua yang dilakukan Mamang Ip Man ini untuk memberi pelajaran kepada komplotan gangster. Para siswanya berhasil lolos untuk mengikuti ujian, dan pertarungan pamungkas yaitu Chen menghadapi Luo Ying. Terungkap sebuah fakta bahwa Luo Ying adalah siswa pemain piano yang terluka tangannya akibat patung yang terjatuh. Saat itu, Chen adalah juara 1 taekwondo dan Luo Ying menjadi juara keduanya. Dia gagal menjadi pemain piano profesional akibat kecelakaan tersebut. Luo Ying tumbuh menjadi seorang bos gangster. Kalah dalam pertarungan tangan kosong, Luo Ying mengeluarkan pisau. Chen berhasil merampas dan menaklukkan bos gangster ini. Sebagai bentuk permintaan maaf, Chen menusuk kakinya sendiri. Dan akhirnya, para siswa berhasil datang tepat waktu di ruang ujian. Di akhir cerita, bos gangster ini kembali bermain piano, dan 5 siswa Chen hidup tentram dengan keluarganya. Sekolah Takchi kembali menerima kepercayaan dari Dewan Pendidikan. Murid makin bertambah, dan Chen bisa memasang kembali potongan hidung mendiang kepala sekolah Fang. Dia pun kembali mengajar, dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Big Brother ini? Menurut saya, film Big Brother seperti perpaduan serial GTO dan film-film seperti Equalizer atau John Wick. Henry Chen bukan saja seorang guru dengan metode mengajar yang inkonvensional. Ia juga memiliki masa lalu kelam dan berbahaya yang pastinya membuat orang lain tidak mau macam-macam dengannya. Dari sisi lain, film ini lebih fokus dalam menyoroti permasalahan di dunia pendidikan di Hong Kong khususnya dan dunia pada umumnya. Film Big Brother ini membuka mata dan mencerminkan sebuah kepedulian dan harapan yang sangat besar dari Donnie Yen dan semua pihak yang terlibat dalam film ini terhadap pendidikan. Sebuah surat cinta untuk dunia pendidikan. Namun dibalik itu semua, tidak lupa juga dengan Kopai Seruput dulu.
Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.